Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Mendengar pernyataan kakeknya, Chen Ying'er menggelengkan kepalanya, masih berkaca-kaca, tetapi pasukan pemburu iblis semuanya bertahan dengan pertahanan, atau bertarung di wilayah iblis. Bagaimana mungkin ada pasukan pemburu iblis yang cukup kuat untuk mencarinya? Terlebih lagi, jika Anda menulis surat kepada aliansi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menunjukkan tanggapan? Chen Hongyu menunjukkan senyuman pahit. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Saya juga akan menulis surat ke Exorcist Mountain Pass, meminta mereka mengirim beberapa orang. Itu yang paling bisa kami lakukan. Ying'er, tidak mungkin kamu tidak mengerti betapa tidak pastinya kemungkinan dia kembali hidup-hidup. Chen Ying'er cemberut dan tepat ketika dia sepertinya hendak menangis, sebuah panggilan hormat datang dari luar, kepala ksatria suci sementara dari kuil ksatria sedang memberikan penghormatan kepadamu. Kepala ksatria suci sementara. Meskipun Chen Hongyu merasa gelisah karena masalah Chen Ying'er, mendengar sebutan kepala ksatria suci sementara, dia tidak berani mengabaikannya. Kuil ksatria adalah kepala dari 6 kuil besar, jadi meskipun kepala ksatria suci sementara mereka mungkin bukan yang terbaik dalam hal kekuatan, pengaruhnya pasti termasuk yang terbaik, bahkan melebihi beberapa kepala kuil tambahan yang kurang kuat. Undang dia, cepat. Di sampingnya, Chen Ying'er tidak menangis lagi, buru-buru menyatakan kepada Chen Hongbo, kakek, kepala ksatria suci sementara ini akan datang tepat pada waktunya. Suruh dia mengatur beberapa Sein Knight untuk mencari. Chen Hongbo menjawab dengan penuh keseriusan, tenanglah nak. Apakah menurutmu kakekmu juga tidak gelisah? Kamu adalah cucu perempuan saya. Mari kita tunda ini sampai aku menyapa kepala ksatria suci sementara ini. Kepala ksatria suci dari kuil ksatria sebenarnya telah diganti, jadi sepertinya Han Qian akan tetap berada di pihak aliansi. Tunggu di dalam bersama nenekmu. Ya, Chen Ying'er menjawab, meski merasa sedih, dan akhirnya menggandeng lengan neneknya untuk kembali ke dalam. Ini adalah kantor Chen Hongbo, sekaligus kediaman San Sui Popo. Semua kamarnya cukup besar, di luar ada ruang tamu besar, dan di dalam, beberapa kamar tidur dan ruang tertutup khusus untuk bercocok tanam. Langkah kaki yang sangat cepat dan nyaring terdengar. Orang yang membuat laporan sebelumnya sekali lagi berbicara, kepala kuil senior, kepala ksatria suci pembantu telah tiba. Silakan masuk. Ekspresi Chen Hongbo kembali normal. Dengan langkah kaki yang nyaring, seorang ksatria bertubuh tinggi yang mengenakan golden armor masuk. Chen Hongbo melihat dengan takjub bahwa kepala ksatria suci sementara ini tidak hanya mengenakan baju besi lengkap, tetapi bahkan tidak melepas topeng di wajahnya. Di satu sisi, hal ini membuatnya tidak bahagia. Tempat ini bukanlah medan perang, tapi area aman di kuil spiritual. Berani berdandan sedemikian rupa, kepala ksatria suci sementara ini benar-benar tidak sopan. Kepala ksatria suci sementara dan ksatria emas ke-12 menyapa kepala kuil. Maaf atas perilaku tidak pantas yang saya tunjukkan dengan tidak melepas topeng saya. Saya mohon pengampunan kepala kuil. Suara yang jelas dan cerah keluar dari armor. Begitu mudah, itulah tanggapan pertama Chen Hongbo. Tapi tanpa memberinya waktu untuk memulai jawabannya, teriakan kaget terdengar dari dalam. Itu adalah suara Chen Ying'er. Segera, dia berlari keluar dari dalam, mengenakan gaun suci spiritual yang menarik perhatian. Bahkan San Sui Popo tidak bisa menghentikannya. Kamu, Chen Ying'er tiba di depan Golden Knight, hendak bertanya dengan kaget. Melihatnya, satria emas itu, juga sangat tersentuh. Ying'er, jadi kamu juga ada di sini. Itu yang terbaik, itu menghindarkanku dari mencarimu. Sambil mengatakan itu, Golden Knight ini mengangkat tangannya, melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah yang sangat muda dan sangat tampan, tidak lain adalah wajah Long Hao Shen. Chen Ying'er dan Long Hao Shen telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dia termasuk orang yang paling akrab dengan suaranya. Oleh karena itu, begitu dia mendengar suaranya, dia mengenalinya, dan karena itu bergegas keluar rumah tanpa menghiraukan segalanya. Kapten. Sama seperti jika melihat seorang kerabat, dia memanggilnya kapten, dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Hao Shen sambil menangis. Sambil berdiri di samping, Chen Hongbo sama sekali tidak dapat memahami itu. Bahkan dengan kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh guru psikis langkah ke-9 ini, dia tidak dapat memahami situasi di depan matanya.
Sansui Popo juga keluar, dan bergabung dengan sisi Chen Hongbo. Melihat Long Hao Shen, keterkejutannya tidak kalah dengan keterkejutan Chen Ying'er. Dengan suara rendah, dia berbisik kepada Chen Hongbo, anak muda ini adalah Long Hao Shen. Kenapa dia ada di sini, dan dia bahkan menjadi kepala ksatria suci pembantu? Siapa Long Hao Shen? Chen Hongbo hanya merasa bahwa nama ini terdengar familiar, tetapi tidak dapat mengingat siapa nama itu untuk sesaat. Sansui Popo mengenali Long Hao Shen karena kehadirannya di kompetisi pemburu iblis saat itu. Hao Shen saat ini jauh lebih tinggi daripada saat itu, dan terlihat jauh lebih dewasa dan heroik. Jika bukan karena sebutan Chen Ying'er sebagai kapten, dia belum tentu mengenalinya. Menurutmu berapa banyak talenta muda yang dimiliki kuil ksatria? Itu adalah kapten pasukan pemburu iblis Ying'er. Orang yang menghancurkan pilar dewa iblis Andromalius. Mendengar Sansui Popo, Chen Hongbo langsung menunjukkan reaksi. Jadi anak muda sebelum dia ternyata tidak lain adalah jenius nomor satu sejak awal sejarah kuil ksatria, Sion of Light Long Hao Shen. Sambil menghibur Chen Ying'er, dia membungkuk meminta maaf kepada kedua tetua itu. Sansui Popo perlahan melangkah maju dan mengangguk ke arah Long Hao Shen dengan senyuman di wajahnya, menarik Chen Ying'er dari pelukannya. Meskipun Chen Ying'er dan Long Hao Shen dulunya berada di pasukan pemburu iblis yang sama, di matanya, cucunya tidak sedikit pun di bawah Sion of Light ini. Terlebih lagi, Chen Ying'er masih belum menikah, dan terlalu dekat dengan Long Hao Shen. Tidak baik jika berita ini menyebar. Cao Ten, kamu harus pergi menyelamatkannya. Chen Ying'er ditarik oleh neneknya, tetapi tetap mengungkapkan keinginannya. Long Hao Shen memulai, ketika Sansui Popo di dekatnya segera menjawab, kamu gadis yang luar biasa. Tidak bisakah kamu tenang sebentar? Kepala ksatria suci sementara ini datang untuk menyambut kakekmu. Chen Ying'er memandang Hao Shen dengan perasaan sedih, dan menyatakan, kalau begitu saya ingin berbicara dengan Anda sebentar lagi. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda dalam suatu masalah. Melihat wajah imut Chen Ying'er yang berlinang air mata, Long Hao Shen merasa sedih. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk. Meskipun Chen Ying'er sebenarnya sedikit lebih tua darinya, pada saat mereka semua berada di tim yang sama, dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Dia memiliki temperamen yang lugas, dan meskipun dia yang paling lemah, dia tidak pernah gemetar ketakutan di hadapan bahaya apapun. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihatnya kehilangan kendali dalam tangisan pahit seperti itu. Chen Hongbo masih memandang Long Hao Shen dengan penuh kebingungan, dan sekarang Chen Ying'er sudah tenang, dia perlahan menyatakan, kepala ksatria suci, Ying'er tidak sopan. Tolong jangan tersinggung. Apakah Anda baru saja dipromosikan ke gelar ini? Long Hao Shen secara alami memahami maksud guru psikis ini, dan segera menyerahkan surat yang dia dapatkan dari kakeknya. Setelah membaca surat Long Tianying, Chen Hongbo segera menunjukkan ekspresi meminta maaf, lalu dengan acuh tak acuh mengungkapkan, saya mengerti maksud saudara Tianying, kepala ksatria suci, dapat tetap berada di tempat kami tanpa masalah. Long Hao Shen menyatakan, kepala kuil Chen, kami tidak dapat tinggal di sini terlalu lama. Setelah itu, kita harus melanjutkan ke kuil imam untuk mengambil rekan satu tim terakhir kita. Mata Chen Hongbo berkedip sedikit, kepala ksatria suci, aku khawatir aku akan mengecewakanmu dalam beberapa hal. Karena pasukan pemburu iblismu telah dibubarkan, aku tidak berniat membiarkan Ying'er kembali ke pasukan pemburu iblis. Dia harus tetap berada di kuil. Long Hao Shen sangat terkejut, dan hal yang sama berlaku untuk Chen Ying'er. Sejak Long Hao Shen keluar dari pengasingan tertutup dan bersatu kembali dengan rekan-rekannya satu demi satu, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Chen Hongbo sebenarnya tidak mengizinkan Chen Ying'er kembali kepada mereka. Chen Ying'er ingin membalas, namun dihentikan oleh Sansui Popo, yang bahkan menggunakan energi spiritual untuk menutup kemampuannya berbicara. Dia hanya bisa khawatir tanpa daya sambil melihat Long Hao Shen dan kakeknya. Chen Hongbo menjelaskan, karena kepala ksatria suci mewakili kuil ksatria, saya tidak akan menyembunyikan masalah ini. Energi spiritual internal bawaan Ying'er melebihi 90, dan dia adalah gadis suci spiritual dari kuil spiritual kami, serta talenta pertama yang berhasil mendapatkan jubah suci spiritual sejak awal sejarah kuil spiritual. Karena alasan ini, dia harus tetap berada di kuil, untuk mewarisi warisanku dalam waktu dekat, sebagai kepala kuil spiritual berikutnya. Jadi statusnya agak istimewa, dan tidak pantas mempertaruhkan nyawanya sebagai pemburu iblis. Mendengar pernyataan Chen Hongbo, Long Hao Shen terdiam. Dia menoleh untuk melihat Chen Ying'er.
Meskipun dia dibatasi oleh neneknya, tatapan cemasnya sudah memberitahu Long Hao Shen banyak hal. Long Hao Shen menyatakan, Kepala Chen, bagaimana dengan mendengarkan pandangan Ying Er? Jika dia tidak mau tetap menjadi pemburu iblis, aku sama sekali tidak akan memaksa. Tapi tahukah Anda bahwa pasukan pemburu iblis harus dibentuk di setiap panggilan? Tanpa dia, kita tidak bisa menjadi pasukan pemburu iblis yang lengkap. Chen Hongbo dengan acuh tak acuh menjawab, itu masalah sederhana. Ada banyak pusat kekuatan yang membentuk generasi muda kuil spiritual kita. Silakan pilih salah satu dari mereka, Sein Nighthead, dan itu saja. Saya akan melapor ke aliansi dan membuat pengecualian untuk mengganti anggota dari tim Anda. Bahkan Sansui Popo menyebutnya keras kepala, jadi bisa dibayangkan bagaimana temperamen kepala kuil ini. Hal-hal yang telah dia putuskan jarang sekali berubah. Long Hao Shen menatap Chen Ying Er dengan tatapan tidak berdaya. Tapi kemudian perubahan besar dalam ekspresinya terlihat di hadapannya, tampak hampir mengalir keluar dengan air mata. Kepala kuil, mohon pertimbangkan kembali. Sebagai kepala kuil spiritual, Anda tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pemburu iblis. Chen Hongbo menatap dengan dingin, Kepala Sein Knight, mohon perhatikan statusmu sendiri. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya seperti itu. Kamu bisa pergi sekarang. Menolak pengunjung, kepala kuil ini menunjukkan sikap yang bahkan lebih buruk daripada kepala kuil penyihir, Li Zhengzi. Tentu saja, ini sebagian besar karena hubungannya dengan Chen Ying Er. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, tidak, kamu salah. Saya percaya bahwa saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda secara setara. Selain identitasku sebagai kepala ksatria suci, aku mempunyai gelar pasukan pemburu iblis. Chen Hongbo menjadi kosong, anak muda, perhatikan perilakumu. Bukan berarti Anda bisa mengambil apapun untuk dijadikan sebagai panji pembenaran. Seberapa muda Anda, dan berapa tingkat kultivasi Anda? Untuk alasan apa pasukan pemburu iblismu mempunyai gelar? Long Hao Shen merujuk secara alami pada gelar tertinggi milik pasukan pemburu iblis bergelar. Itu adalah kehormatan tertinggi bagi pasukan pemburu iblis, serta status paling agung yang dicapai oleh pasukan pemburu iblis manapun. Kapten dari pasukan pemburu iblis memiliki status yang tidak berada di bawah kepala 6 kuil besar manapun. Long Hao Shen menjawab dengan acuh tak acuh, jika saya tidak salah, dalam aturan aliansi, situasi khusus memungkinkan pasukan pemburu iblis dengan budidaya yang tidak memadai untuk diberi gelar. Itu adalah situasi yang memberikan kontribusi yang cukup bagi aliansi. Chen Hongbo dengan dingin menjawab, apakah yang Anda maksud adalah penghancuran pilar Dewa Iblis Andromalius? Sungguh, kontribusi ini sungguh luar biasa. Namun mengenai kehancuran pilar Dewa Iblis Andromalius, hanya cerita dari sisi Anda saja, yang masih belum dapat diverifikasi oleh aliansi. Menggunakan itu untuk meningkatkan pasukan pemburu iblismu menjadi yang bergelar cukup arogan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak mengacu pada kontribusi ini. Dalam peraturan pasukan pemburu iblis, tidak ada aturan yang menetapkan penghancuran pilar Dewa Iblis. Tapi ada aturan lain. Jika pasukan pemburu iblis membunuh 3 atau lebih dewa iblis, mereka akan memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka diberi gelar terlebih dahulu. Chen Hongyu menunjukkan kekhawatiran yang besar, apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh setidaknya 3 dewa iblis? Catatan ubin titik kontribusi tidak dapat dipalsukan. Tolong minta seseorang melakukan pemeriksaan, kepala kuil. Kami telah membunuh berturut-turut dewa iblis ular Andromalius, Dewa Sir, dan Dewa Iblis Krosel. Akulah yang melakukan semua pukulan terakhir. Mendengarnya, Chen Hongyu mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dan hal yang sama berlaku untuk Sansui Popo di dekatnya. Proses pembunuhan kelompok Long Hao Shen terhadap Dewa Iblis Ular diceritakan secara rinci oleh Chen Ying Er, tetapi mereka tidak menyangka Long Hao Shen benar-benar membunuh 2 Dewa Iblis lainnya. Membunuh Andromalius bisa dikatakan hanya sebuah kebetulan belaka, tapi mungkinkah hal itu juga terjadi pada semua orang yang mereka bunuh? Dan apa yang dikatakan Long Hao Shen benar? Menurut peraturan pasukan pemburu iblis, mereka sekarang memang memenuhi syarat untuk menerima gelar dan tidak lagi terikat pada peraturan yang sama dengan pasukan pemburu iblis lainnya. Gelar ini akan mengikuti mereka kemana saja dan selamanya. Menjadi anggota pasukan pemburu iblis adalah puncak kehormatan, dan status yang melampaui kepala kuil. Bagaimanapun, kepala kuil adalah penguasa dan komandan, atau dapat digambarkan sebagai orang yang memegang kendali. Tapi pemburu iblis dengan tingkat bergelar adalah pahlawan mutlak dari aliansi kuil.
Ekspresi Chen Hongbo melembut, dan dia bertanya dari alam bawah sadarnya, lalu, apa gelar yang kamu miliki saat ini? Pada saat kami berangkat dari Benteng Tenggara, kami telah meminta kepala kuil prajurit Qiu Yonghao untuk bersaksi mewakili kami, dan secara resmi menerima lamaran kami untuk menerima gelar. Di masa lalu, ketika kami berada di jalur Gunung Eksorsis, ketika kami bertemu dengan anggota heroik pembunuh Dewa Iblis, kepala mereka Chen Zidian bertanya kepada kami apakah kami bersedia untuk berhasil meraih gelar mereka di masa depan. Tapi aku menolaknya, pembunuh Dewa Iblis saja tidak bisa membawa perdamaian dan pembangunan bagi umat manusia. Saat itu, saya dan rekan-rekan saya menemukan nama judul masa depan, yaitu Secercah Harapan Terang. Mendengar 4 kata ini Chen Hongyu mau tidak mau menunjukkan dirinya terharu secara emosional. Di sampingnya, San Sui memasang ekspresi terkejut. Mereka berdua bisa merasakan ambisi luas yang dimiliki Long Hao Shen di balik nama ini. Mendengar kata-kata ini, tatapan penolakan di mata Chen Ying'er akhirnya menjadi tenang. Pada saat itu, ketika Long Hao Shen menolak tawaran Chen Zidian untuk menyebutkan gelar Secercah Harapan Terang ini, bahkan anggota dari pasukan pemburu iblis mereka sendiri hanya menganggap itu sebagai tujuan jangka panjang yang mungkin bisa mereka cita-citakan dalam 100 tahun bahkan bertahun-tahun. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, Long Hao Shen, yang masih berusia di bawah 20 tahun, sudah mengatakan bahwa mereka hampir memiliki gelar Secercah Harapan Terang ini. Perasaan terhormat yang tak tertandingi muncul di hati Chen Ying'er, dan energi spiritual lembut seputih susu tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Energi spiritual di udara tiba-tiba naik, saat Chen Ying'er mendapatkan kembali kemampuan gerakannya pada saat berikutnya, dan melesat ke sisi Long Hao Shen. Kapten, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Kami benar-benar berhak memiliki gelar kami sendiri. Chen Ying'er meraih tangan Long Hao Shen dan menjabatnya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak terlalu serakah terhadap barang-barang material, dia sangat menghargai kenyataan bahwa pasukan pemburu iblis miliknya bisa mendapatkan gelar. Kehormatan yang agung ini bahkan membuat Chen Hongbo dan San Sui Popo merasa cemburu. Faktanya, dalam 6.000 tahun sejarah manusia, total pasukan pemburu iblis yang mampu memperoleh gelar berada di bawah 20. Dan di zaman sekarang, hanya ada 2 dari pasukan pemburu iblis bergelar ini. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, meskipun kekuatan kami masih jauh dari menandingi nama pasukan pemburu iblis bergelar, kami tentu memiliki gelar kami sendiri. Luar biasa, itu sungguh luar biasa. Kapten, aku ingin kembali apapun yang terjadi, dan bertarung bersama kalian. Saya menginginkannya dengan sepenuh hati. Mengatakan itu, Chen Ying'er tiba-tiba menoleh, menghadap Chen Hongyu. Kakek, kamu tidak bisa menghentikanku. Anda tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pemburu iblis kembali ke timnya sendiri. Tahukah kamu, dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kapten, kami melewati api dan air dan memberikan kontribusi luar biasa bagi aliansi. Tapi di dalam tim, aku tidak punya cara untuk menggunakan sihir pemanggilan, dan selalu menjadi beban bagi orang lain. Tapi rekan-rekanku tidak pernah menyatakan ketidakpuasan terhadapku. Kapanpun, mereka selalu menempatkanku di tempat yang paling aman, terutama kapten yang selalu berhadapan dengan musuh terkuat, dan menanggung serangan musuh terkuat. Dan setiap kali sampai pada hal ini, aku hanya bisa menatap kosong pada semua orang yang berjuang mempertaruhkan nyawa mereka, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi sekarang aku akhirnya menjadi pemanggil sejati, dengan kekuatanku sendiri, bagaimana aku bisa memilih untuk melepaskan diri dari timku saat ini? Bagaimana saya bisa begitu egois? Kakek, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan kamu tidak bisa kecuali kamu membunuhku. Kalau tidak, aku akan kembali ke timku, untuk bersama rekan-rekanku. Chen Ying'er sangat sungguh-sungguh, sekali lagi air matanya mengalir keluar, tetapi kata-katanya sangat mantap. San Sui Popo masih terlihat ragu-ragu. Dia juga pernah menjadi pemburu iblis, dan jelas mengetahui perasaan persatuan antara anggota tim, dan perasaan mendalam yang timbul dari pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan mereka sebagai rekan cukup sering dibandingkan dengan kerabat dari keluarga yang sama. Entah berapa kali mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan satu sama lain dari situasi bahaya. Pada saat itu, kata-kata tegas Chen Ying'er terngiang-ngiang di benaknya dan membuatnya bingung. Namun pandangan Chen Hongyu tidak sama. Meskipun dia takut pada istrinya, pada akhirnya dia adalah kepala kuil spiritual, yang memiliki otoritas dan kekuasaan tertinggi dalam situasi saat ini. Melihat Long Hao Shen dan cucunya yang menangis, ekspresi Chen Hongyu berangsur-angsur menjadi tenang,
Memberikan pandangan tegas kepada Long Hao Shen, permintaan maaf yang sebesar-besarnya, Kepala Saint Knight. Saya menarik kembali kata-kata saya sebelumnya yang saya ucapkan karena dorongan emosional. Selamat telah memperoleh gelar secerca harapan terang ini. Selama bertahun-tahun, salah satu dari 6 kuil besar telah berkorban satu sama lain. Entah berapa banyak orang tua yang melihat anaknya melangkah ke medan perang, hanya untuk melihat jenazahnya kembali, bahkan terkadang belum utuh. Sebagai kepala kuil spiritual, saya memahami pentingnya kehormatan Ying Er sebagai pemburu iblis. Saya tahu saya tidak seharusnya menghentikannya, dan tentu saja saya mempunyai motif egois di lubuk hati saya hanya mempunyai satu cucu perempuan. Tapi saya pasti tidak akan menghentikannya untuk kembali kepada Anda karena motif egois ini. Mencapai titik ini, Chen Hongbo menunjuk pada jubah suci spiritual pada Chen Ying Er, silakan lihat, kepala ksatria suci. Pakaian yang dikenakan Ying Er saat ini disebut jubah suci spiritual. Itulah satu-satunya alat ilahi yang dimiliki oleh kuil spiritual kami. Itu tertanam dengan 180 spiritual, yang semuanya ditinggalkan oleh langkah ke-9 dari kuil kita. Kain ini bisa dikatakan berasal dari usaha yang dilakukan beberapa puluh generasi, hingga akhirnya selesai dibangun. Namun sejak selesai hingga sekarang, hanya Ying Er yang mampu memakainya. Itu karena energi spiritual bawaannya melebihi 90, memberkatinya dengan konstitusi sebagai gadis suci spiritual. Sama sepertimu, dia adalah orang pilihan dewa. Summoner tidak sama dengan kalian para ksatria, bahkan pemanggil terkuat pun akan memiliki tubuh yang lemah. Kuil spiritual kita tidak bisa berjalan tanpa Ying Er, jadi saya tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Beri dia 10 tahun lagi, dan dia pasti akan menjadi landasan sebenarnya dari kuil spiritual kita. Pada saat itu, dia akan mampu menunjukkan kegunaan yang jauh lebih besar di medan perang dibandingkan sekarang. Jadi sebagai kepala kuil spiritual, saya harus menghentikannya untuk kembali ke kehidupan itu. Saya harap Anda bisa mengerti. Itu tidak akan berhasil kakek. Anda tidak bisa menghentikan saya. Kapten, bawa aku pergi. Dengan begitu, bahkan kakek pun tidak akan menemukanku. Chen Ying Er mengayunkan lengan Hao Shen, saat dia meminta untuk dipindahkan ke menara keabadian. Tapi Long Hao Shen tidak melakukannya. Itu karena dia bisa memahami perasaan Chen Hongyu saat ini. Bukankah Chen Hongyu saat ini sama seperti kakeknya sendiri Long Tianying ketika dia keluar dari pengasingan? Pada saat itu, mereka mempersulitnya karena alasan yang sama. Energi spiritual internal bawaan lebih dari 90, bagi kuil manapun, memiliki nilai yang tak tertandingi. Itu adalah yang menghancurkan bumi, lahir dengan potensi untuk menandingi Kaisar Dewa Iblis suatu hari nanti. Dengan pemimpin yang sangat kuat, kuil manapun akan memiliki masa depan yang sangat sejahtera. Sebagai kepala kuil, Chen Hongbo tidak punya pilihan lain selain menahan Chen Ying Er di sini. Dan seperti yang dikatakan Chen Hongbo, Ying Er, di atas segalanya, adalah seorang pemanggil. Chai Er dan dia sama-sama dewa pilihan, tetapi kemampuan bertahan hidup mereka jauh lebih besar daripada Chen Ying Er, terutama dia, yang memiliki menara keabadian, mampu memindahkannya ke alam lain kapan saja untuk menghindari kejaran musuh. Pada akhirnya itulah mengapa Long Tianying dan Zheng Yue membiarkan tim mereka terbentuk kembali dengan mudah. Ying Er, bersabarlah sebentar. Long Hao Shen menepuk bahu Chen Ying Er, akhirnya menenangkannya. Namun setelah dilihat, dia melihat ekspresi kakek dan neneknya menjadi sangat waspada. Chen Hongyu mau tidak mau mengambil posisi bertahan. Namun dia diam-diam terkesan, merasa bahwa anak muda bernama Long Hao Shen ini benar-benar adalah masalah besar. Dia memahami dengan baik karakter cucunya, termasuk sifat keras kepalanya yang ekstrim. Kecuali dia benar-benar yakin, tidak mungkin dia akan tetap patuh dan mendengarkan. Setidaknya, di pihaknya sendiri, cucu perempuan yang berharga ini tidak pernah begitu patuh. Kepala kuil, saya benar-benar memahami kekhawatiran Anda. Tapi Ying Er adalah bagian dari tim saya, kami sangat membutuhkannya. Saya jamin saya akan melakukan yang terbaik untuk membela keselamatannya. Sebagai kapten, melindungi rekan-rekanku adalah tanggung jawabku yang tak henti-hentinya. Saya akan melakukan yang terbaik demi ini. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan musuh menyakitinya. Chen Hongyu menunjukkan ekspresi tenang dan tenang, apakah kamu mengatakan bahwa kamu yakin kekuatanmu sendiri sudah cukup? Long Hao Shen menjawab, kepala kuil, tim kami adalah satu kesatuan, dan setidaknya di level yang sama, saya berani menegaskan bahwa kami memiliki kemampuan bertahan hidup sebesar mungkin.
Saat itu, Senior Chen Zidian menyerahkan peralatan epik kepada kami, yang disebut rantai berbagi jiwa. Anda seharusnya sudah mendengarnya dari Ying Er, mereka memiliki kemampuan yang disebut life sharing. Dengan kata lain, saat kita menerima serangan mendadak dari musuh, kita bisa saling menanggung kerusakan. Tidak hanya itu, setiap anggota tim kami dilengkapi setidaknya pada tingkat legendaris. Kami sekarang memiliki 2 alat ilahi dan 4 peralatan tingkat epik juga, belum termasuk jubah suci spiritual Ying Er. Saya sangat yakin dengan kemampuan mempertahankan diri kami. Peralatan ilahi yang dia maksud adalah perisai siput ilahi dan sabit dewa kematian Chai Er, dan 4 peralatan tingkat epik rantai berbagi jiwa, melodi abadi, Arya Dewi Cahaya, dan kembang sepatu cahaya. Menara keabadian tidak dihitung karena selain teleportasinya, dia benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatan lainnya. Jadi melodi abadi hanya dihitung sebagai peralatan teleportasi tingkat epik. Untuk sesaat, Cheng Hongyu tidak tahu bagaimana dia harus terus membantah Long Hao Shen. Melihat keraguan-raguan suaminya, San Sui Popo mengungkapkan, peralatan dan senjata adalah benda luar. Yang terpenting bagi seseorang untuk mempertahankan diri adalah kekuatan yang cukup. Meskipun Ying Er telah menembus langkah ke-7, kemampuannya tidak mencukupi. Kapten Long, bagaimana kalau begitu, kami dapat mengizinkan Ying Er kembali ke tim Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak memasuki wilayah iblis selama waktu tertentu untuk menyelesaikan misi. Yang terbaik adalah Anda tetap berada di Myriad Beast Mountain Pass, berpartisipasi dalam perang suci untuk memberikan kontribusi bagi aliansi.